Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya di sini akan menjelaskan keterampilan dasar guru pada abad ke-21, yang mana salah satunya ialah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, adapun komponen-komponen yang perlu diperhatikan bagi guru dalam menggunakan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, komponen membuka yaitu yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, yaitu membangkitkan motivasi. Yang ketiga, yaitu membuat kaitan. Dan yang keempat, yaitu membuat acuan. Adapun komponen penutup, yaitu yang pertama, meninjau kembali. Yang kedua, yaitu mengevaluasi. Dan yang ketiga, yaitu merangkum dan menyimpulkan. Dan yang keempat, yaitu mengorganisasikan dan mengonsolidasi tindak lanjut. Jadi itulah beberapa komponen yang perlu diperhatikan bagi guru dalam menggunakan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, yaitu silakan diperhatikan contoh video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua tolong siapkan dan pimpin doanya ya. Oke. Nah, setelah kita berdoa, selanjutnya itu Bapak ingin bertanya, apakah di sini semuanya hadir? Ayo perhatikan temannya, apakah semuanya di sini hadir? Hadir semuanya? Oke. Bapak cek dulu ya kehadirannya, apakah di sini benar-benar hadir semuanya atau tidak. Pertama, Adi Mahendra, Nurasya, Diana Fesa Fitri, Dina Fitri, Dina Hatiza, Elma Aini, Emma Gusnani, Fitra Hayati, Fitri Ningsi, Karisma Zulfa, Rizky Mulyadi, M Rudini, Yuli Delvika, Yolanda, dan Syaratul Khairi. Oke, semuanya hadir ya. Baiklah, alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan kesempatan ya, sehingga kita bisa berkumpul lagi di sini dan belajar bersama. Amin. Nah, setelah kita melakukan absen, adapun kali ini kita akan belajar yaitu tentang tema 3, yaitu benda di sekitar kita. Subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku pada pembelajaran pertama. Nah, pada kali ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran yang pertama, yaitu mengklasifikasi aneka benda-benda di sekitar kita. Yang kedua, mengelompokkan benda-benda di lingkungan kita sesuai dengan sifat fisiknya. Dan yang ketiga, yaitu mengukur benda dengan satuan cm menggunakan alat ukur. Nah, jadi inilah kegiatan nanti yang Ibu harapkan, Bapak harapkan nanti kalau mampu melakukannya. Oke? Nah, silakan dibuka bukunya ya. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 2. Di sana ada teks tentang benda-benda di sekitar kita. Oke. Silakan dibaca ya. Setelah nanti dibaca, nanti kita akan bahas bersama-sama, lalu kemudian nanti kita akan mengadakan namanya komunikasi atau berdiskusi terkait materi yang kita bahas. Nah, silakan. Baiklah, apakah semuanya sudah membacanya? Apa yang dapat kalian pahami berdasarkan teks tersebut? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa pertanyaannya, Rizky? Ya? Oke. Ya.
Jadi pertanyaannya, kata Rizky, mengapa manusia, hewan, dan tumbuhan dikatakan benda hidup, sedangkan batu, gelas, dan buku dikatakan benda mati? Apa perbedaannya? Ada yang bisa menanggapinya? Oke. Nah, Bapak jelaskan ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan dikatakan benda hidup karena apa? Karena ketiga hal tersebut merupakan benda yang bisa bergerak, yang memiliki suatu bernafas. Dia bisa bernafas, bisa mencari makanan sendiri atau membuat makanan sendiri, dan dia bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Sedangkan gelas, batu, dan buku itu mau dikatakan benda mati karena dia tidak bisa bergerak, dan dia tidak bisa bernafas, dia tidak bisa berkembang ataupun tumbuh seperti layaknya manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi benda hidup itu ialah benda yang bisa bergerak, bisa berkembang, bisa tumbuh. Sedangkan benda mati ya tetap saja seperti itu. Nah, kita contohkan ya, seperti ini. Ini adalah bunga. Ini adalah bunga mati. Mengapa ini dikatakan bunga mati? Ini adalah bunga yang palsu. Dia tidak akan bisa berkembang. Dia tetap seperti ini terus. Tanpa disiram pun dia tetap seperti ini. Kalau tumbuhan asli yang ada di luar sana, itu jika dia tidak disirami dengan air, tidak disinari dengan matahari, mungkin dia tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang, tidak akan berbunga. Jadi itu yang bedanya antara tumbuhan yang di luar dengan tumbuhan yang seperti ini, yang buatan ini. Jadi benda hidup itu ialah benda yang dapat bergerak, dapat tumbuh, dan dapat berkembang. Sedangkan benda mati tetap saja. Jadi apa persamaannya benda hidup dan benda mati? Ya, persamaannya ialah yaitu benda hidup dan benda mati ini memiliki massa. Apa itu massa? Massa ialah suatu berat dari suatu benda. Itu yang dinamai massa. Sehingga massa tersebut dapat ditimbang. Nah, perhatikan bunga yang Bapak pegang nih. Ini dia memiliki massa. Ciri-ciri memiliki massa seperti apa? Ya, dia memiliki berat, dan apabila dilambung dia pasti ke bawah. Karena apa? Dia memiliki massa. Nah, coba perhatikan. Yang bergerak itu apa? Siapa yang menggerakkannya? Ya, perhatikan mana benda hidup, mana benda mati. Ya, benda mati tentu bunga. Yang menggerakkan siapa? Yaitu tangan Bapak sendiri. Paham kan? Karena itulah dia bisa bergerak ke atas ke bawah. Nah, itulah. Jadi yang benda hidup tuh Bapak, dan benda matinya itu bunga. Nah, tuh, paham? Oke. Nah, setelah setiap kelompok telah menuliskan atau mengerjakan tugas mengenai pengukuran sebuah benda tadi. Nah, silakan ya dikumpulkan tugasnya ke depan. Oke. Setelah kalian mengumpulkan tugasnya, apa yang dapat kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ya, ada yang bisa menyimpulkannya atau merangkumnya? Ya, Yuli apa? Nah, pada hari ini pelajaran yang kita pelajari yaitu mengklasifikasikan benda-benda, yang mana benda tersebut ada benda hidup, ada yang benda mati, dan ada yang bukan benda. Apa saja benda yang hidup? Itu benda seperti manusia, hewan, tumbuhan. Nah, benda mati apa saja? Yaitu benda seperti batu, gelas,
buku, dan masih banyak lagi. Adapun yang bukan benda apa saja tadi yang kita pelajari? Ada yang tahu? Ya, Adi, apa? Itu benda seperti, ya, yang bukan benda apa saja? Ya, Adi, apa? Itu cahaya dan panas serta suara. Oke, pintar sekali. Kita tepuk tangan. Nah, sekarang kita belajar mengetahui mengklasifikasikan benda tersebut, baik itu benda hidup dan benda mati atau yang bukan benda, serta apalagi yang kita pelajari. Nah, itu mengenai fisik, sifat fisik benda. Itu apa saja? Itu dari segi jenis. Apa tadi? Ada yang jenisnya benda hidup, ada yang benda mati. Terus apa lagi? Ada dari segi bentuk, yaitu apa? Itu ada yang ukuran, bentuk dan warna. Oke. Dan dari segi ciri-cirinya apa saja benda tadi? Itu ada yang ciri-cirinya memiliki massa, yang kedua itu memiliki ruang. Jadi itulah benda-benda tersebut dari segi fisik, memiliki jenis-jenisnya, ciri-cirinya, hingga dari sifat fisiknya. Nah, setelah kalian, lalu apa lagi yang tadi yang kita pelajari? Itu mengukur sebuah benda yang mulai dari besar hingga yang terkecil. Nah, berdasarkan apa yang telah kita pelajari ini, adakah yang bisa menyimpulkan kegiatan pelajaran kita hari ini tentang apa? Yaitu mengukur, yaitu mempelajari mengenai benda-benda yang hidup dan tak hidup. Lalu mempelajari, yaitu mengenal sifat-sifat benda, yaitu mengenal sifat-sifat benda, jenis-jenis benda, sifat fisik benda, serta ciri-cirinya. Lalu kita mempelajari juga mengenai pengukuran terhadap benda. Nah, itulah yang kalian pelajari hari ini. Nah, jangan lupa ya, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan masih belajar mengukur sebuah benda. Nah, oke. Nah, silakan ditutup bukunya masing-masing. Silakan ditutup. Nah, setelah menutupnya, nah, Bapak ada sebuah lagu. Nah, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Oke. Bapak akan memimpinnya. Kita akan menyanyikan lagu Suka Hati. Tahu? Oke, silakan berdiri ya semuanya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan semua begitu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati dan semua begitu. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati dan semua begitu. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati dan semua begitu. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kalau kau suka hati dan semua begitu. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tertib ya keluarnya, dan hati-hati di jalan. Sampai jumpa.